Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore jelang maghrib hari ini. Kita kembali hadir di Masjid As-Syuhada Toyota Manufacturing Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengikuti bahasan atau kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim Hafidhahullah, yang menjelaskan tentang apa yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada halaman 203. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha yang Allah telah meridhoinya, qalat, ia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ma'i ala firasi, padahal beliau tidur bersamaku di atas ranjangku, ala firasi, wa wajadtuhu sajidan, kemudian kudapati Rasulullah dalam keadaan sajidan, sujud, rason akibaihi, dan merapatkan kedua tumitnya, mustaqbilan bi asabihi kiblah, dan merapatkan kedua tumitnya serta menghadapkan ujung jari-jari kakinya yaitu ke arah kiblat. Ya, lihat hadis ini dimaksudkan adalah salat malam. Ya, salat malam. Karena Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan Rasul, padahal Rasul tidur bersama beliau satu ranjang. Satu apa? Satu ranjang. Ala firasi, di atas ranjangku.
terbangunlah Aisyah. Terbangun Aisyah mencari-cari Nabi di kegelapan. Mencari-cari Nabi di kegelapan. Jadi Nabi mati lampunya saat beliau tidur. Ya. Dan dicarilah oleh Aisyah. Kemudian kata Aisyah, wa wajadtuhu sajidan rasan akibaihi. Kemudian kudapati Rasulullah dalam keadaan sajidan, sujud. Rasan akibaihi, beliau merapatkan kedua tumitnya. Jadi gini, tumit Rasulullah. Bukan begini ya, begini. Ini pun hadis dimuat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa perempuan, pasangan suami istri, ya, bersentuhan tidak membatalkan sholat yang ia kerjakan. Karena kata Aisyah, wa wajadtuhu sajidan, kemudian kudapati Rasulullah dalam keadaan sajidan, sujud. Ya, rasan akibaihi, dan merapatkan kedua tumitnya. Dipegang oleh siapa? Oleh Aisyah. Enggak mungkin kalau enggak dipegang, karena gelap. Gelap. Dan dia mengatakan, ya, aku kehilangan Rasulullah. Kenapa? Karena gelap. Kemana Rasul? Gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa perempuan bersentuhan dengan laki-laki tidak batal. Tidak apa? Tidak batal. Hanya persoalannya, kalau istri halal, kalau di luar istri apa? Haram. Bukan soal batal. Ya, ini dalil yang sharih. Apa sharih itu? Tegas. Dan banyak dalil-dalil lain lagi. Seperti qabbala ba'da nisaihi, Rasulullah mencium para istrinya. Thumma kharaja ila shalah, kemudian Rasul keluar untuk mendirikan salat. Walam yatawadda, lalu beliau tidak apa? Tidak wudu. Ini menunjukkan tidak batal. Bagaimana maksud aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan? Perempuan dalam tafsir lamasa di situ adalah jima, bersetubuh. Maka ayat berikutnya mengatakan palam tajidu ma'an, jika tidak dapat air fattaharu, ya, maka dia mandi. Ya, aula matsumun nisa falam tajidu ma'an, patayammamu maksudnya. Jika tidak dapat air, patayammamu. Itu. Berarti kalau dapat air, fattaharu. Nah, itu ya. Karena lafadznya falam tajidu ma'an, jika tidak dapat apa? Air. Berarti enggak ada air. Kata Allah, patayammamu, maka bertayamumlah. Mafhumnya, kalau dapat air fattaharu, maka mandilah. Gitu. Jadi yang dimaksud lamasa di situ dalam ayat adalah jima, bukan sentuhan. Kalau sentuhan tidak batal. Ya. Kalau sentuhan tidak mesti mengulang wudu. Gitu. Hanya persoalannya kalau istri halal, kalau di luar istri apa? Haram.
Itu persoalannya. Ya. Tapi yang beredar di negeri kita ini, suami istri ditawel apa? Batal. Istri noel suami, suaminya batal. Ya. Kemudian suami noel istri, istri juga apa? Batal. Ini karena memahami ayat aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, istri maksudnya. Nah ini kita ngaji ya, jadi kita tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi. Kemudian hadis berikutnya, An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qal ataitul Madinah. Kata Wa'il bin Hujr, di mana ia bercerita, aku datang ke Madinah. Fakultu la'anjuranna ila shalah. Lalu aku berkata, aku akan benar-benar melihat Rasulullah. Ya, la'anzuranna ila salati Rasulillah. Aku akan benar-benar melihat salat Rasulullah. Fadzakara ba'dal hadis. Kemudian dia menyebutkan sebagian hadis. Wa qal summa hawa, dan berkata, kemudian beliau menukik, ya, pasara ra'suhu baina kaffaihi. Kemudian beliau menukik, lagi sujud. Lagi apa? Lagi sujud. Summa hawa fasajada. Kemudian beliau menukik, lagi sujud. Fasara ra'suhu baina kaffaihi, sehingga kepala beliau antara kedua telapak tangannya. Ya, jadi kepala beliau antara kedua telapak tangan, berarti di sini ketika sujud. Masya Allah. Ini kata Wa'il bin Hujr, la anzuranna ila salati Rasulillah. Aku benar-benar melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu teliti, ya, dengan seteliti mungkin apa yang dilakukan Rasul untuk dapat diingat, disampaikan, bahkan ditulis, lalu diamalkan. Ya, ini luar biasa. Dan kemudian dicontoh, tidak diselisihinya. Dicontoh, tidak diselisihinya apa yang Rasul kerjakan. Makanya nanti kalau kita sujud, usahakan, ya, kepala kita berada di antara kedua telapak tangan. Nah ini, niatkan karena mengikut Rasul, niatkan karena telah sampai hadisnya. Karena setiap amal disertai niat, ya, dan yang dimaksud niat jangan menyelisihi yang telah kita niatkan. Niat karena Quran, niat karena sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begini. Itu bukan begini ya Pak. Nggak enak kalau begini ya, asik begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. An Wa'il, kembali dari Wa'il bin Hujr. Annan nabiyya, bukan annan nabiyyu ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi SAW kana idza sajada dhamma asabi'ahu, merapatkan jari-jari tangannya apabila apa? Idza sajada, apabila sujud. Nah, ini dhamma. Dhamma itu begini, Pak. Makanya banyak orang sujud begini tangannya. Ini menunjukkan mungkin dia pertama tidak belajar, yang kedua ikut-ikutan, ya, yang ketiga nggak nanya, yang keempat ada yang mau menyampaikan kepada dia tapi takut yang menyampaikan, yang dikhawatirkan akibatnya yang disampaikan marah. Gitu, yang disampaikan marah. Ini kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Ya, makanya kita di sini belajar, ya, karena teori jari jemari kita kalau angkat tangan tidak yufarriju, tidak yadummu. Ya, ini angkat tangan. Tapi kalau sujud yadummu, begini. Kalau ruku yufarriju, begini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi. Maka nanti sujud-sujud kita, pertama kepala kita antara dua tangan. Yang kedua jari jemarinya rapat begini, Pak. Kemudian Anbaro radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada fawadda'a yadayhi bil ar istaqbala bikaffaihi. Kata Al-Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud, bagaimana? Fawadda'a yadayhi, meletakkan kedua tangannya, bil ar, di tanah. Kemudian istaqbala, menghadapkan, bikaffaihi, kedua telapak tangannya, wa asabihi al-qiblah, dan ujung jari-jarinya ke kiblat. Masya Allah. Jadi jari jemarinya dikiblatkan begitu, Pak. Bukan begini, ya. Jari ujung-ujung kaki. Jadi bukan begini, tapi begini. Ada orang begini, Pak, ya. Mungkin belum belajar. Mungkin belum belajar. Kita yang udah belajar begini. Ya, kemudian yarussu, dirapatkan. Sebagaimana yang ditemui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan dihadapkan kemana? Ke kiblat. Semua tangan-tangan kita yang berkaitan dengan sholat, wajib maupun sunnah, harus menghadap apa? Kiblat. Angkat tangannya begini, Pak. Allah, sejajar dengan bahu, menghadaplah ke kiblat. Atau Allah, sejajar dengan kedua daun telinga, juga menghadap kiblat. Ya, tapi ada orang begini, Allah. Ya, Pak, ya. Pernah nggak lihat gitu? Pernah, ustadz lagi. Allah. Ya. Ya. Banyak yang begitu. Bagaimana makmum yang nggak ikut? Orang ustadznya begitu. Gini, Allah. Tapi kadang-kadang di kita ustadz, karena udah bisa mimpin tahlil, maka dipanggil apa? Ustadz. Gitu. Ya. Karena
karena dia sudah bisa mimpin tahlil. Udah pokoknya ustaz. Atau karena guru ngaji. Kalau guru ngaji bagus ya. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan ajarkan dia Al-Quran. Itu ustaz ya. Makanya ustaz, kata para ulama, guru kaum muslimin. Ya. Kata para ulama, aba'ukum fiddin, bapak kalian dalam urusan agama. Jadi sama ustaz itu nganggap orang tua kita. Orang tua dalam urusan apa? Agama. Karena perempuan yang ahli ilmu disebut ummahatul mu'minah. Ummahatul mu'minah, ahli ilmu di kalangan perempuan. Itu ummahatul mu'minah. Berarti mafhumnya kalau syekh yaitu orang tua. Kata para ulama, guru syekh itu, maka ditafsirkan aba'ukum fiddin, bapak kalian dalam urusan agama. Itu ya, ustaz, bapak kalian dalam urusan agama. Jadi kita jangan menganggap cuman bapak ibu kita doang bapak ya, sama ibu. Seolah-olah ustaz bukan bapak kita. Kata para ulama, itu bapak kita. Fiddin dalam urusan agama. Justru bapak ibu kita nyerahin kita dulu kecil. Ustaz, iya, saya titip anak saya untuk belajar apa? Agama. Ya Pak, saya titip anak saya untuk belajar agama. Masya Allah, seneng ustaznya, ketitipan ya. Makanya ustaznya benar-benar ngajarinnya yang serius, karena besar pahalanya sampai hari kiamat. Sampai hari apa? Kiamat. Di dunia ketemu, di alam kubur gua ketemu Pak, dan di negeri akhirat juga ketemu. Selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Ini sedikit saya belokin ya. Jangan kafir dan jangan musyrik. Karena kalau kafir, putus nasab, putus waris, putus silaturahmi. Kalau musyrik, tidak memberikan manfaat amal yang kita amalkan, tidak memberikan manfaat apa yang menjadi anak kita dari amal kita. Karena anak itu hasil usaha kita. Maka itu jauhi perbuatan syirik Pak, dan perbuatan apa? Kafir. Ini terutama musim hujan ya. Kalau turun hujan ya doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan dengan manfaat. Jangan ada hujan kita ngomong yang enggak. Ya. Ada hujan supaya berhenti hujan. Kata orang tua dulu harus buang nasi secentong. La haula wala quwata illa billah. Kalau kata orang tua dulu harus buang celana dalam biar berhenti hujannya. Kata orang tua dulu taruh cabai, taruh apa? Bawang. Kata orang tua dulu, kalau kita mau nikah supaya jangan hujan, maka jangan mandi. Nanti kalau mandi akan hujan katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi seolah-olah yang memberikan kekuatan, yang mengatur selain Allah. Padahal kita sering mengucapkan la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan siapa? Allah. Makanya ketika turun hujan doa, ya, doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan dengan manfaat. Ya. Kita kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
hadis di poin di bagian G ya, disunahkan cara duduk antara dua sujud seperti yang terkandung dalam hadis-hadis berikut ini. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridainya, qalat, ia berkata, wa kana yufarrisu rijlahul yusra, adalah beliau yufrisu, duduk, rijlahul yusra, di atas kaki kirinya, wa yansabu rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Ini duduk ya, antara dua sujud. Jadi ibtiros ya, ibtiros. Kita duduk di telapak kaki apa? Kiri, dan menegakkan kaki kanan. Itu enak ya kalau kita duduk mengikuti duduknya Rasul. Kita ingat ini perintah Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam yang dinukil di dalam kitab Aunul Ma'bud, dan berikutnya dari Ibnu Umar. Ini banyak sahabat Nabi, Wa'il, Baro, Aisyah, Ibnu Umar ya, Tawus, kemudian Kilabah, banyak. Semua perhatiin apa yang Rasul kerjakan dalam sholat, Pak. Itu ya uniknya sahabat. Kenapa? Karena sholat yang pertama kali dihisab sebelum yang lain-lain. Ya, maka perhatian besar sahabat kepada sifat salat Nabi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar atau disebut Ibnu Umar, ia berkata, min sunnati shalah, termasuk sunnah salat. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antansibal qadama al-yumna, ialah menegakkan kaki kanannya, wastaqbalahu bi asabiha al-qiblah, menghadapkan jari-jarinya kemana? Al-qiblah, ke arah kiblat. Wal julusu alal yusra, dan duduk di atas kaki kiri. Ini yang dimaksud sama dengan hadis di atas, yaitu ibtiros, Pak. Ibtiros. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis berikutnya, An-Tawus. Ini Tawus ya, nama sahabat, Pak, Tawus. Ya, boleh kita punya anak, punya cucu, ingat, namain Tawus. Asik ya, nama sahabat. Radhiyallahu anhu qol, qulna libni Abbas, yang Allah telah meridainya, kami pernah menuturkan tentang duduk ik'a, ya, bil ik'a, yaitu di atas kedua kaki, alal ya, maksudnya libni Abbas, kepada Ibnu Abbas. Ik'a, tahu ik'a, Pak? Jadi duduk di antara dua sujud di atas tumit, itu namanya
ik'a. Jadi duduk dalam sholat itu ada iftiras, ada tawaruk, ada ik'a. Kalau ik'a itu di antara dua sujud. Begitu juga iftiras di antara dua sujud. Tapi kalau tawaruk, meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri, itu di tasahud apa? Akhir, ya. Faqala hiya sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafaan birrajul. Kata hadis ini, lalu kami berkata lagi kepadanya, sesungguhnya kami memandang cara duduk ini sebagai pertanda orang yang bertabiat kasar. Ya. Faqala Ibnu Abbas, lalu berkata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatun nabiyyika, bahkan ia adalah sunnah nabimu, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi pandangan lain terhadap duduk ik'a, ya, duduk ik'a. Pandangan lain mengatakan faqulna lahu inna lanarahu japa birrajul, sesungguhnya kami memandang cara duduk seperti ini adalah pertanda orang yang bertabiat kasar. Tapi kata Ibnu Abbas, enggak, duduk seperti ini adalah bahkan sunnah nabiyika, sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak yang tinggalkan duduk ik'a, ya, duduk ik'a itu begini. Saya kasih contoh, ya. Ini Pak. Ini namanya ik'a, ya. Nah ini, kalau begini iftiras, kalau begini tawaruk. Dan jangan duduk selain dari itu. Jangan duduk selain dari itu, karena ada larangan, jangan duduk seperti duduknya setan. Jangan duduk seperti duduknya setan. Ada orang duduknya begini, jari jemari kakinya itu begini. Ketika ditegur, habis saya kalau nggak begini sakit. Nah ini ada sebab namanya. Tapi kalau nggak ada sebab, jangan duduk selain dari yang duduk tiga. Karena ada larangan, janganlah duduk seperti duduknya siapa? Setan. Berarti setan itu duduk. Gitu, ya, duduk setan jalan, setan makan. Maka itu Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ini malah ada orang jadi setan, iya enggak? Bahkan dia senang diperankan jadi apa? Jadi setan. Bahkan ketika dia datangi satu syuting yang sedang asik ia bersyuting, ya, dengan syuting berperan menjadi makhluk apa? Setan. Lalu orang bangga dengan ini jangan. Kita ngikut setan aja nggak boleh, apalagi jadi setan. Walaupun jadi-jadian, ya. Nah, itu ada setan pocong, enggak? Setan itu yang sebenarnya Pak tidak dapat dilihat.
Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf bahwa syaitan itu dapat melihat kita. Ya, innahu yarakum, kata Allah. Sesungguhnya dia setan selalu melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan para pengikutnya. Min haitsu, dari mana saja. Tapi kata Allah, la tarawnahum, namun engkau tidak dapat melihat mereka. Itu ya, kecuali kalau Allah takdirkan kita bisa lihat setan. Dan wajah setan itu serem. Wajah setan itu apa? Serem, ya. Makanya jangan bikin-bikin serem. Kayak siapa? Setan. Nah, itu. Dan setan itu pandai, Pak, ya. Bisa masuk ke dalam pembuluh darah setan. Dan orang dibuat lupa dengan setan. Sampai-sampai mau masuk hammam saja, Pak, WC, jarang orang kita ngucapin bismillah. Jarang. Karena udah kepikiran tentang apa yang menjadi kebelet tentang keadaan dia. Masuk WC lupa baca apa? Bismillah. Padahal di kitab ini orang yang baca bismillah maka terhalanglah dengan jin dan aurat Bani Adam. Apabila seorang di antara kalian masuk hammam lalu ia berkata bismillah. Begitu juga makan baca apa? Bismillah. Tidak sanggup setan makan bersama orang yang membaca bismillah. Sudah maghrib, Pak? Belum? Ya, kita lanjut ya. Ini sunnah ya. Boleh ntar kita duduk di antara dua sujud, duduknya iqa ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Mukhtasar. Berikutnya, tidak bangun dari sujud sebelum duduk istirahat dengan sempurna. Jadi nggak boleh dari duduk langsung bangun. Jangan. Hadisnya ini, Pak. An Abi Kilabah qol, ia berkata, akhbarana Malik bin Al-Huwairith telah bercerita kepada kami Malik bin Al-Huwairith Al-Lais annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, yaitu apabila beliau selesai dari rakaat ganjil. Rakaat ganjil itu, Pak, rakaat ke-1 mau menghadapi rakaat keberapa? Kedua. Dari rakaat ketiga ganjil mau menghadapi rakaat keberapa? Keempat. Min salatihi, dari salatnya, lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Kata hadis ini tidak ya langsung bangun sebelum duduk. Bagaimana ya duduknya? Hatta yastawiya qa'idan, dengan sempurna, dengan benar-benar duduk, Pak. Jadi begitu ya, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, 3 kali ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yaitu 3 kali. Mau bangun enggak langsung bangun, duduk dulu. Ini namanya duduk istirahat. Karena hakikat sholat memang adalah istirahat,
tenang sholat itu. Jangan buru-buru. Ini banyak ditinggalkan hadis ini oleh sebagian besar kaum muslimin. Kalau sudah dapat ya rakaat pertama, menghadapi rakaat kedua langsung bangun, enggak duduk lagi. Duduk lagi, Pak. Seperti hadis ini. Ya, masuk. Saya mohon izin malam ini tidak sampai Isya. Dan saya akhiri majelis ini dengan kata subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.